Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Farhan Gaby Salim sebagai Research Analyst di Tanah Uang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perusahaan yang berada pada sektor consumer goods. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih dengan orang yang berada di sini. Rata-rata investor saham itu terinspirasi dari Warren Buffett ini, yang bisa dikatakan sebagai investor tersukses. Aku banyak banget belajar dari beliau, dan aku sering banget baca dari surat Berkshire Hathaway untuk memegang sahamnya. Ada beberapa hal yang aku suka banget, di mana Bapak Warren Buffett ini selalu mengatakan untuk yang pertama, mencari saham atau perusahaan dengan bisnis yang kita pahami betul, dari seluk-beluknya. Mulailah dari hal-hal yang simpel aja, perusahaan itu bergerak dalam bidang apa, revenue driven-nya itu apa, atau bisa mendapatkan pendapat itu gimana. Pelajari bisnis modalnya dari perusahaannya. Yang kedua, setelah kita memahami perusahaannya, baru kita cek perusahaannya itu adalah apakah memiliki favorable long-term prospect. Prospeknya kira-kira menjanjikan nggak dengan mempertimbangkan situasi ekonomi saat ini. Nah, perusahaan memiliki perannya sendiri dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kita sebagai investor juga punya peran. Kita memiliki PR nih. PR-nya mencari tahu bagaimana bisnis dan juga prospek perusahaan itu ke depannya. Kamu bisa gali dari berbagai aspek, mulailah dari aspek manajemennya, bisnisnya, finansialnya, kepatuhan pada kebijakan pemerintah, atau yang lebih kita kenal itu sebagai GCG. Atau Good Corporate Governance. Jadi, kita sebagai investor, jangan lupa ya untuk mengerjakan PR kita sebelum memutuskan dalam aksi investasi kamu. Oke, kita lanjut ke dalam topik pembahasan kita yaitu consumer goods atau barang konsumsi. Sektor perusahaan consumer goods ini sangat cocok nih bagi kalian yang risk profilnya konservatif, karena consumer goods ini tergolong dalam defensive sector dan cenderung stabil pergerakannya. Nah, saham ini juga merupakan saham yang sangat tahan banting nih terhadap segala macam kondisi ekonomi. Baik ekonomi lagi buruk ataupun krisis sekalipun, perusahaan ini akan tetap bisa sustain. Di mana semua orang pasti akan tetap membutuhkan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan sektor consumer goods ini. Aku kasih contoh ya, beras. Kalian sehari-hari akan menemukan beras yang telah diolah menjadi nasi contohnya. Apalagi Indonesia ini sudah menganggap sebagai makanan pokoknya, baik makanan utama atau sebagai pemenuhan karbohidrat kita. Kemudian obat-obatan, agar kita selalu tetap fit menjalankan aktivitas. Apalagi sekarang lagi COVID, kita harus tetap bisa menjaga imunitas kita. Kemudian produknya bisa sabun, berupa sabun, rokok, dan lain sebagainya. Contohnya, industri rokok. Meskipun banyak larangan merokok seperti peringatan bahayanya merokok, namun masih banyak nih orang-orang yang merokok. Karena kenapa? Mereka telah menjadikan rokok itu sebagai sebuah kebutuhan. Dari fenomena itu, dapat kita ketahui nih bahwa sektor ini dapat bertahan di berbagai kondisi. Karena consumer goods ini merupakan sebagai sebuah kebutuhan, atau kalau bisa kita analogikan sebagai tubuh manusia, itu sebagai jantungnya. Kalau tidak ada jantung, organ lain pun tidak akan berfungsi. Sama halnya dengan consumer goods. Faktanya, di tahun 2020, Indonesia itu masuk ke dalam kategori negara yang terkonsumtif urutan ke-6 di seluruh dunia. Kenapa kok Indonesia itu bisa masuk? Karena dapat dikatakan masyarakat di Indonesia itu cukup impulsif dalam membelanjakan uang mereka untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Tentunya sangat menguntungkan nih bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor consumer goods. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia, itu mengatakan bahwa sektor industri makanan dan minuman memberikan kontribusi sebesar 36,4% terhadap PDB manufaktur. Nah, kontribusinya itu cukup besar loh terhadap PDB. Nah, dengan begitu, yuk kita coba bedah lagi dan juga pelajari industri consumer goods lebih mendalam lagi. So, stay tune ya hingga akhir segmen ini.